maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Apa Ibu merasa ada kegiatan? Sebentar Ibu, saya mengajar tapi sebentar di jam 8.45. Oke, baik. Ibu, sini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Risma dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai saja ini, Bu. Kemudian dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira dari obrolan kita pada kesempatan ini, menurut Ibu Risma, apa kira-kira harapannya? Begini Bu, saya kan ini meminta waktunya juga sama Ibu nanti untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Kenapa saya meminta waktunya Ibu untuk melihat atau mensupervisi saya? Karena saya mau lihat kompetensi saya, apakah sudah sampai, apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Dan yang saya harapkan untuk siswa, apakah kompetensi siswa dalam memahami materi yang akan saya lakukan, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan, apakah nanti itu sudah sesuai, apakah sudah betul seperti itu. Oh, baik. Kalau boleh tahu materinya Bu Risma apa ya? Sebentar ini Bu, saya ngajar di kelas 11, itu materinya kebetulan juga masih pada bab 2. Materinya itu tentang fluida. Itu fluida secara umum. Oke, tentang fluida. Kalau boleh tahu lagi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi fluida ini? Dari materi fluida ini ada 2 materi, artinya sub materi yang besar, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, di fluida statis sendiri itu dibagi menjadi beberapa subbab. Nah, dalam setiap subbabnya itu ada tujuan masing-masing. Yang pertama itu tentang tekanan hidrostati. Saya ingin tahu bagaimana siswa mengetahui konsep, mengidentifikasi konsep dan prinsip pembelajaran atau prinsip kerja dari tekanan hidrostatik itu yang mana dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana sih tentang tekanan hidrostatik itu mana, yang mana dimaksud dengan tekanan, yang mana termasuk massa jenis, kemudian yang mana termasuk wujud zat padat, cair dan gas. Konsep dasarnya dari fluida. Kira-kira apa saja persiapan yang akan Ibu siapkan untuk materi yang akan Ibu bawakan nanti dalam kelas? Persiapannya seperti apa itu? Yang pertama itu saya sebelumnya sudah menyampaikan ke siswa untuk mencari materi tentang ini fluida. Nanti dari materi yang mereka telah pelajari, saya mau tanya-tanya, ada tanya jawab di situ. Yang mana sih yang dikatakan dengan fluida menurut mereka, kemudian nanti saya cocokkan dengan pembelajaran saya. Kemudian ada juga poin-poin yang saya sediakan. Kemudian ada juga saya menggunakan smartphone, tapi nanti Ibu untuk pembelajarannya itu saya memberikan informasi dulu, kemudian saya cocokkan ke pengetahuan awal peserta didik, apakah sesuai dengan yang mereka ketahui dengan pengetahuan yang saya akan berikan ke siswa. Berarti ada pemberian kesempatan dulu kepada siswa untuk mencari sendiri literatur, kajian terkait dengan materi fluida ini yang akan Ibu bawakan, Dik. Baik, kira-kira dari persiapan dan penjelasan Ibu tadi itu apa kira-kira ada tidak semacam kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran nantinya ini? Yang saya harapkan kan seharusnya siswa nanti memahami prinsip kerja dari fluida itu. Ya, kalau hambatannya semoga saja apa yang saya harapkan itu nanti akan sesuai dengan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian biasanya itu kalau hambatannya yang namanya anak-anak menggunakan smartphone, Ibu perhatiannya biasanya kurang fokus kalau kita tidak membimbing dengan baik. Jadi sebentar itu
harus betul-betul memang diperhatikan pada saat siswa mencari informasi melalui HP-nya, harus diperhatikan, kemudian diberi waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, pembimbingan yang lebih lanjut. Iya. Seperti itu. Jadi itu termasuk strategi yang akan Ibu lakukan ketika misalnya ada kesulitan atau hambatan yang kita tidak minta-minta nanti ada di dalam proses pembelajaran yang ada. Jadi strateginya itu tadi melalui pengelolaan kelas, kemudian dalam hal penggunaan smartphone itu tadi kita akan melakukan proses pemantauan, menuntun mereka, membimbing. Oke. Kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan selain itu apa? Kira-kira masih ada kan? Strategi apa kira-kira? Setelah siswa sebentar mencari materi, saya itu akan melakukan tanya jawab. Strateginya tanya jawab dari hasil pengetahuan yang siswa dapat dari materi yang mereka baca atau mereka cari. Kemudian saya sesuaikan dengan pembelajaran, apakah sesuai kompetensi intelektualnya siswa ini terpenuhi apa enggak setelah siswa itu mencari materi. Kemudian nanti saya minta satu siswa atau beberapa siswa untuk mereview hasil materi yang mereka dapat. Berarti ini Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid ya. Bagus sekali ini Bu, dan di sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dalam produk, baik dalam konten, proses, dan insya Allah nanti produknya ke depan. Kira-kira dalam pembuatan misalnya penggunaan media pembelajaran yang Ibu nanti akan gunakan seperti apa ya Bu ya? Media pembelajaran itu karena internet, kemudian media pembelajarannya sendiri PowerPoint, saya gunakan PowerPoint. Di situ juga nanti ada video yang saya tampilkan. Penayangan video nanti ya. Tentang kehidupan. Ini loh yang dinamakan fluida itu begini. Ini loh kenapa adanya tekanan itu seperti penyebabnya. Oke. Kira-kira untuk penyiapan media pembelajaran tadi, Ibu berharap misalnya butuh bantuan, kira-kira bantuan kepada siapa kira-kira yang dibutuhkan? Pastinya saya membutuhkan bantuan pada rekan guru. Iya. Rekan guru yang ada waktunya, dan mungkin Ibu bisa juga membantu saya dalam untuk menyediakan media atau ada ide-ide untuk memberikan masukan kepada saya bahwa cocoknya di materi ini media ini loh yang digunakan seperti itu. Nanti kita akan bekerjasama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan kira-kira dari kegiatan ini? Pertama kompetensi intelektualnya ya. Selain itu juga saya ingin menumbuhkan rasa profil pelajar Pancasila. Gitu. Dari melalui materi ini, kemudian mungkin bisa saja di situ ada P5-nya Ibu yang termasuk dari P5 untuk pembelajaran fisika itu yang mana. Jadi peserta didik itu jangan hanya tahu tentang P5 itu apa, tapi masuk di materi itu bahwa P5 itu ini Jadi ada kaitannya antara kegiatan intra ini dengan nantinya yang kegiatan P5 seperti itu, dan ini sangat penting untuk perkembangan dan kebutuhan murid itu sendiri sebenarnya. Terus nanti setelah kegiatan observasi ini kita akan lanjutkan ngobrolnya ya Bu ya, tentang apa yang belum dan sudah terlaksana serta rencana pengembangan diri dari Ibu Risma sendiri. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya kali ini. Nanti kita akan ketemu di dalam kelas untuk selanjutnya melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi.
Sama nih kalau aksi reaksi misalnya kalian dekati cewek, toh? Nah, apalagi cewek yang disuka baru ada responnya. Coba itu awalnya diam, bagaimana ya? Awalnya diam, terus ada reaksinya. Apa yang ditanyakan? Kalau F yang saya tanyakan? Dikali. Nah, berapa dikali? A kali? A kali. Nah. Berapa Orang yang banyak gayanya apa tadi dibilang? Berarti semakin besar gayanya, maka semakin besar. Apa lagi? Masa jenis, apa lagi masa jenis?
kemarin itu kita sudah melakukan proses supervisi, observasi di dalam kelas. Terus prosesnya kemarin itu alhamdulillah berjalan lancar. Jadi ya, kalau tidak salah kemarin itu materinya terkait dengan fluida. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dan ingin saya dalam hal ini adalah memberikan masukan sebenarnya sih, atau catatan-catatan khusus saya kemarin di dalam kelasnya Ibu. Nah, atau ada dulu mungkin yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya memulai untuk menyampaikan catatan khusus yang saya maksud tadi, Bu? Dari hasil observasi yang saya lakukan atau supervisi yang saya lakukan di kelas kemarin, saya merasa itu ada langkah yang saya lupa untuk sampaikan ke peserta didik. Ya, pada saat saya mengajar itu saya lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan. Saya mungkin terlalu asik atau bagaimana, jadi terlupakan tentang itu tujuan pembelajarannya. Pas mau akhir baru saya ingat, ya saya belum menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini. Setelah itu pada saat mencari materi kan, metode pembelajaran saya itu tanya jawab Ibu, tapi sebelum itu saya meminta kepada peserta didik untuk mencari dulu materi di internet. Materi baik berupa bacaan ataupun video, silakan peserta didik mencari itu, tapi ini belum sepenuhnya saya mengawasi ke siswa. Fokusnya itu belum menyebar secara keseluruhan gitu. Jadi bisa kemarin itu masih ada anak-anak yang bukan materi yang dicari. Padahal sudah buka HP, padahal sudah buka HP tapi bukan materi yang dicari. Mungkin itu kurang perhatian saya, maksudnya pada saat membimbing saya kurang untuk mengawasi peserta didik itu. Kemudian yang terakhir itu kalau saya lupa juga pada saat akhir setelah melakukan refleksi, saya lupa menyampaikan ke peserta didik materi selanjutnya itu apa. Karena mungkin buru-buru dengan waktu mau istirahat, peserta didik sudah bilang mau istirahat, jadi di situ setelah selesai merefleksi, kemudian saya mengucapkan terima kasih ke peserta didik, baru keluar seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah sudah melakukan proses pembelajaran, ada supervisi, dan ada beberapa hal ternyata yang Ibu Risma sempat luput katanya kemarin sama tadi. Jadi untuk catatan khususnya itu ada kaitannya juga tadi dengan yang telah Ibu sampaikan, bahwa dalam proses pembelajaran kemarin itu adalah pengelolaan kelas yang masih kurang, di mana sebaiknya mungkin seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa ketika misalnya muridnya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk membuka HP, smartphone-nya mereka untuk mencari kajian literatur, mencari materi terkait dengan saat yang kemarin tuh terkait dengan fluida, ternyata peserta didiknya lain juga ya itu. Jadi pengelolaan kelas yang pertama, kemudian sebenarnya sih proses pengajarannya sudah baik, namun ini belum efektif tadi ya. Kemudian ada juga beberapa siswa kemarin itu saya lihat dia kurang fokus. Mungkin karena dari kan kemarin itu sudah terbentuk kelompok sebenarnya. Nah, oleh Ibu Rismanya itu tidak diefektifkan kelompoknya ini. Jadi kelompok yang ada itu tidak dimanfaatkan sebenarnya. Ini seperti itu kan? Jadi saya duduk kemarin di antara siswa, itu sudah ada kelompok. Sebenarnya sini bisa kelompok 1, urutannya gini kan, kelompok 1, 2, bisa Cina 3, 4, 5, 6. Bahkan bisa sampai 6 kelompok sebenarnya kemarin itu. Tapi karena itu tadi mungkin luput juga. Karena tidak adanya pembagian kelompok tersebut, jadi mengakibatkan dampaknya itu
siswa kurang aktif. Nah, seandainya ada pembagian peran dalam kelompok itu, mungkin itu akan sedikit mengaktifkan lah, seperti ada tanggung jawabnya kan masing-masing. Iya. Jadi kurang perannya murid dalam itu. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar yang kemarin sempat saya perhatikan itu hanya 2. Meskipun itu enggak terlalu bermasalah sih sebenarnya. Sumber belajarnya yang kemarin adalah dari smartphone-nya anak yang Ibu Risma kasihkan kesempatan, dan yang keduanya Ibu Risma sendiri sebagai guru di depan. Padahal aset sekolah kita kan punya perpustakaan, punya buku fisika di perpus itu banyak. Jadi kita bisa berikan kesempatan kepada murid, kepada siswa untuk meminjam buku ke perpustakaan sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya, jadi sama pada saat Bu Rismanya minta dulu, silakan kalian kaji literaturnya terkait FWIDA. Nah, sama dengan besok kita atau selanjutnya kita akan belajar fisika. Tolong dipinjam memang perpustakaan buku fisika di perpustakaan. Jadi kita manfaatkan aset sekolah seperti itu. Iya. Jadi itu kemarin yang sempat saya perhatikan di dalam proses supervisi. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu Risma lakukan seperti apa, Dik? Gini, kan seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa di setiap kelas itu ada kelompok-kelompok yang saya buat itu. Nah, saya akan lebih memanfaatkan lagi bahwa kan memang di setiap kelompok itu ada 1 atau 2 itu yang pengetahuan di atas rata-rata. Maksudnya dia tuh pintar itu, Bu. Di setiap kelompok itu 1 sampai 2 orang. Bisa dijadikan ini sebenarnya Bu, ini yang saya manfaatkan sebagai tutor sebaya mereka. Jadi mereka itu yang mengajari temannya yang pengetahuannya maksudnya di bawah gitu. Nah, itu yang mungkin kurang saya manfaatkan kemarin. Kemudian tadi yang Ibu sampaikan bahwa buku paketnya atau sumber-sumber belajarnya yang masih kurang, karena memang saya cuma fokus dengan internet saja Ibu, HP-nya kurang memanfaatkan buku paket gitu. Tapi kalau untuk yang pembelajaran itu pada saat pembelajaran memang kelompok-kelompok itu fungsinya untuk melihat bahwa ini siswa bisa nggak dia ajar ke temannya, kemudian artinya pembelajaran tutor sebaya seperti itu. Bisa nggak ini anak-anak dia tuntun temannya, bimbing temannya dalam menyelesaikan mungkin soal yang saya berikan atau materi-materi yang saya berikan seperti itu. Iya, terima kasih banyak. Sebenarnya ini sangat luar biasa ini. Hasil diskusi kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Oh iya, ingin juga saya sampaikan selain dari 3 hal poin utamanya adalah pemilihan metode. Nah, pemilihan metode dan model pembelajaran, karena sudah ini saran saja buat Ibu, kan sudah terbentuk kelompok tadi, kemudian ada tutor sebaya, kemudian kita bisa buat metodenya itu diskusi, terus modelnya bisa dalam bentuk window shop. Jadi kalau misalnya begini, masing-masing kelompok mereka sudah punya materi dari sumber belajar. Kemudian masing-masing kelompok itu bisa menerapkan model yang tadi, ada 1 atau 2 yang membuat konsep materinya terkait dengan FWIDA apa saja, dengan rumusnya, kemudian proses contoh-contoh soal dan gitu. Nanti masing-masing kelompok ini ada perwakilan dari kelompoknya dapat mengunjungi masing-masing kelompok gitu. Jadi window shop kayak seperti bisa jadi terapkan ini. Jadi semua siswanya dia aktif berperan. Jadi kalau misalnya dia berdiskusi, anggaplah di kelompok 2, itu bisa sharing di kelompok 1. Nah, kan ada tutor sebayanya, setelah dia ajar temannya misalnya dalam satu kelompok, ini bisa bergerak lagi ke kelompok yang jadi aktif ini
Jadi Iya, kita betul. iya Mengunjungi. iya seperti itu teman-teman. Iya, Jadi iya, insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Insya Allah Ibu. Iya, Insya nanti Allah. di Iya. pertemuan dan di kelas-kelas yang lain. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ada kemajuan. Iya, terima kasih banyak Bu Risma atas waktu dan kesempatan Kak untuk datang di pertemuan ini. Kita sudah diskusikan langkah-langkah apa saja, kemudian kita sudah merefleksikan juga yang kegiatan kemarin, apa yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diharapkan itu dapat terwujud, dan mudah-mudahan prestasi dan peningkatan peningkatan prestasi belajar anak-anak itu, keaktifan mereka di dalam kelas ini dapat terlaksana dengan baik. Iya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.